Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan kali ini tahukah kalian juara dunia catur ketiga dalam dunia catur, dan dia mendapat julukan sebagai Human Chess Machine atau pemain catur yang setara dengan engine catur. Ya, dia merupakan pecatur dari Kuba. Siapa lagi kalau bukan Jose Raul Capablanca. Dan kali ini gue akan ajak teman-teman untuk menyaksikan alasannya, the reason kenapa Jose Raul Capablanca disebut sebagai manusia engine catur. Bukan karena dia cheating teman-teman, tapi karena kemampuannya dia yang sangat luar biasa. Dan di tahun 1921 dia sudah disebut sebagai manusia engine catur. Langsung saja check it out. Ya, kali ini gue akan ajak partai dari Jose Raul Capablanca lawan Lasker di tahun 1921 ketika perebutan titel juara dunia catur. Melawan Emanuel Lasker di Havana, Kuba. Memegang bow putih, Jose Raul Capablanca langsung memulai dengan D4, D5 dijawab oleh Lasker, kemudian kuda F3, N6 dan C4, kuda F6 dan gajah G5. Ya, benar banget teman-teman, ini merupakan pattern dalam pembukaan gambit menteri ditolak ya, atau bahasa Inggrisnya Queen Gambit Decline, dengan ciri khas tidak memakan pion C4, D5 dan ada N6 di sini. Dan Jose Raul Capablanca memilih gajah G5. Kemudian kuda BD7 Lasker, E3, gajah E7 dan kuda C3. Kemudian rokade Lasker dan benteng C1, benteng E8 dan menteri C2 Jose Raul Capablanca. Dengan ide selanjutnya gajah D3 menyerang petak H7 ya. Kemudian C6, gajah D3, D kali C4, ya gajah kali C4 dan kuda D5 Lasker. Yang berarti apa? Dia mengadu gajah gelapnya ya untuk ditukar dengan gajah di G5. Sebenarnya selain kuda D5 ada pilihan lain, biasanya B5, A6, kemudian gajah B7 yang biasa dipilih oleh pemain hitam dalam permainan Queen Gambit Decline ya. Tapi di sini langsung kuda D5 Lasker dan dijawab gajah kali E7 oleh Jose Raul Capablanca, menerima ajakan untuk bertukar gajah ya. Kemudian rokade, kuda F8 dan benteng F1, gajah D7. Ya, sebenarnya kalau menurut pandangan saya ya, saya kurang terlalu suka dengan cara yang dimainkan oleh Emanuel Lasker di tahun 1921 ini ketika berhadapan dengan Jose Raul Capablanca. Kenapa? Karena di sini hitam terlalu pasif ya. Ya, walaupun putih sekarang belum ada serangan, tapi selanjutnya dengan menjalankan M4, Jose Raul Capablanca ini bagus sekali idenya untuk mendobrak dari permainan tengah ini. Dan kuda B6 dipilih oleh Lasker, kemudian gajah F1, benteng C8 dan dengan ide C5 dan langsung dijawab taktis dengan B4. Wow. Ya, cukup bagus sekali ya kalau menurut gua langkah B4 ini menghentikan gerakan dari Lasker yang ingin keluar dari tekanan, sekaligus membuat Lasker masih dalam posisi permainan yang sangat pasif. Gajah E8, menteri B3, benteng E7 dan A4, kuda G6, A5, ya kuda D7 dan E5. Dan Jose Raul Capablanca ini memang terkenal dalam permainan yang positional play-nya luar biasa sekali teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa melihat buah Emanuel Lasker ini benar-benar nggak dikasih keluar dari tekanan ya. Dengan E5 dan A5, B4 dan D4 ini pion-pionnya cukup bagus dan membuat Emanuel Lasker nih terkekang banget. Dan B6, kuda M4, ya benteng geser B8, menteri C3 karena ada tujuan B kali E5 ya. Kuda F4 dan kuda D6. Buah-buah dari Jose Raul Capablanca mulai masuk. Kuda D5 dan menteri A3, F6 dan kuda kali E8. Ya, kenapa tuh akhirnya Jose Raul Capablanca memakan gajah di E8? Ya, karena kalau tidak dimakan, gajah dari Emanuel Lasker memiliki ide yang sangat bagus, yaitu gajah H5, mengancam dan mempining benteng di D1. So, Jose Raul Capablanca di sini tidak ingin mengambil resiko, makanya langsung kuda kali E8.
menteri kali E8, E kali F6 dan G kali F6. Ya, kemudian di sini langsung dorong B5, membongkar, dan benteng geser B C8, B kali C6, B kali C6, benteng kali C6, benteng kali C6, benteng kali C6, dan A kali B6, A kali B6. Ya, terlihat ya ada pion E6 yang lemah, dan lihatlah warna gajahnya ini sangat hidup sekali, dan tetapi memilih benteng E1 di sini Jose Raul Capablanca, yang menurut analisa lebih bagusan gajah B5. Ya, tapi kita akan lihat ide dari Jose Raul Capablanca. Menteri C8, kuda D2, ya. Coba manuver ya menterinya untuk menyerang ke sayap raja, kuda F8, kuda E4, dan menteri D8. Ya, H4, benteng C7, menteri B3. Ya, coba untuk gajah C4, benteng G7, ya G3 sekali, benteng A7, dan baru gajah C4. Ya, idenya adalah gajah kali D5, E kali D5, menteri kali D5, menteri kali D5, kuda kali F6 skak, mendapatkan pion dari Emanuel Lasker, dan makanya langsung dijaga benteng A5. Kemudian kuda C3, ya kuda kali C3 dan menteri kali C3. Ya, raja F7 dan menteri E3. Terus menekan pion di E6 ya, karena kekuatan dari gajah putihnya ini bagus banget. Menteri D6, menteri A4. Ya, benteng A4, mulai masuk menteri B7, tidak bisa ditutup karena ada buangan gajah E6. Raja G6 dan menteri C8. Ya, memberikan pion di D4 tapi tidak berani diambil ya oleh seorang Emanuel Lasker. Kenapa tuh kira-kira? Ya, setelah menteri kali D4 ada menteri E8 ya di sini teman-teman. Jadi tidak hanya menjaga, tetapi bisa memberikan skak dan mengancam benteng di A4. So, makanya dia tidak mengambil menteri kali D4. Dia menteri B4, benteng C1, dan menteri mundur lagi E7, gajah D3 skak, raja geser, dan benteng C7 dijalankan oleh Jose Raul Capablanca. Benteng A1, raja G2, menteri D6. Ya. Dan inilah saat-saat terakhir ya, kekalahan dari Emanuel Lasker. Bisakah teman-teman menebak langkah terbaik untuk Jose Raul Capablanca di sini? Lihatlah bahwa rajanya tidak bisa keluar ya. Hanya bisa raja H5 karena petak G6-nya terjaga dan petak G5-nya dijaga oleh pion. Dan lihatlah bahwa bentengnya sudah mengancam petak H7. Dan yang menjaga petak H7 kuda di F8. So, kalau kuda F8-nya hilang, putih bisa memberikan skakmat di benteng H7. Ya, benar sekali, langkah kombinasi menteri kali F8 dijalankan oleh Jose Raul Capablanca, yang menandakan apa? Mengakhiri perlawanan dari Emanuel Lasker di perebutan titel juara dunia 1921. Dan gara-gara kemenangan melawan Emanuel Lasker inilah Jose Raul Capablanca menjadi juara dunia, teman-teman. Ya, dari partai ini kita bisa belajar bahwa posisional, bahwa Jose Raul Capablanca ini pemain yang komplit ya. Dia bisa posisional, bisa attacking, bisa tactical player, dan bisa bermain dengan kombinasi yang sangat luar biasa ini. Emanuel Lasker digiring dari permainan posisional yang sulit, dia tidak bisa keluar dari tekanan, dan sekali dia keluar tekanan itu sangat bahaya sekali, dan Jose Raul Capablanca bisa menunjukkan itu, teman-teman. Dan ini merupakan partai pilihan terbaik dari Jose Raul Capablanca menurut RL Chess. Bagaimana kalau menurut kalian tentang partai ini? Coba komen. Dan kalau kalian suka dengan video dari Jose Raul Capablanca melawan Lasker ini, jangan lupa dukung RL Chess dan dukung Percaturan Indonesia dengan like, share, subscribe, dan komen. Dan nantikan partai Jose Raul Capablanca di video-video berikutnya. Saya pamit. Catur Yes, Indonesia Jaya. Inilah partai dari Human Chess Machine, teman-teman.